Dalam perjalanan sejarah agama kita yang panjang, jangan ngotot dengan satu pendapat. 1000 tahun lebih loh teks dengan perjalanan waktu yang panjang, masa kemudian tidak ada perubahan apa-apa? Dengan pendapat orang yang berbeda itu normal-normal aja, Pak. Makanya nanti para alim ulama mengatakan beragama itu kudu paham dengan maqasidus syariah, tujuan tentang syariat. Satu, hifdul nafs, menjaga nyawa. Jadi kalau agama kira-kira merusak nyawa, ini pasti penafsirannya salah ini, gitu. Kedua, hifdul mal, menjaga harta. Kalau kira-kira ada orang mengajar anak agama kemudian merusak harta yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki, ini pasti salah. Bukan salah itunya, salah penafsirannya, salah pemahamannya. Makanya kemudian para alim ulama membuat koridor yang namanya maqasidus syariah. Dalam surat A'raf ini, A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Nanti penafsirannya beda-beda tuh, Pak. Karena yang kita ketahui tempat itu cuma dua, Pak. Satu surga, dua neraka. Kalau nggak ada di neraka berarti kita surga. Kalau di surga dicari nggak ada berarti ada di neraka. Cuma segitu. Tapi ini ada satu tempat, A'raf. Dia bisa melihat ahli neraka, bisa melihat juga ahli surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Ini kalau kita tilawahnya riwayat hafaz. Cara membacanya dengan diputus-putus hurufnya. Alif bacanya gitu. Lam mim shad. Bagaimana pandangan para ulama tafsir terkait dengan alif, lam, mim, shad, yasin, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, yang terputus-putus, alif, lam, ro, gitu. Pandangan para ulama berbeda-beda. Quran turun pada Nabi Muhammad. Jangan sampai ketika engkau menyampaikan, engkau punya perasaan takut karena berbeda dengan sesuatu yang ada di masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Radal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan taklim Al-Qur'an surat Al-A'raf. Telah hampir 1 bulan 2 bulan kita menyelesaikan surat Yasin. Seperti biasa metodologi kita memahami Quran, tak ambil walaupun satu surat dengan tema atau judul. Kemarin Yasin itu 11 judul atau 11 tema pembicaraan. Surat Al-A'raf ini ada 21 tema atau 21 judul. Jadi kita akan baca pelan-pelan, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semua dengan yang kita bacakan Al-Quran dalam kebaikan, insya Allah. Kita mulai dengan suratul A'raf. A'raf dalam bahasa akar katanya dari kata Arafa. Nanti lahir kata dari Arafa itu arif. Katanya kayak saya ini arif berasal dari kata Arafa. Mana asal adalah mengetahui. Jadi kalau orang arif itu orang yang mengetahui. Kalau bahasa Arab ya, kalau bahasa Indonesia lain lagi. Kalau arif itu bijaksana ya, ganteng gitu ya. Jadi nanti lahir lagi dia dari kata itu ma'rifat. Bapak pernah dengar kata ma'rifat? Biasanya istilah dalam ilmu tasawuf. Orang yang telah mengetahui Allah dengan sebenar-benarnya, baik dengan dalil maupun dengan dzuk, rasa. Kalau kita mungkin umumnya kenal dengan Allah itu dengan dalil. Allah itu wujud, qidam dan seterusnya dengan dalil-dalilnya, tapi dzuknya kita belum merasakan. Buktinya kalau disebut nama Allah kita nggak pernah bergetar, tidak pernah ada konektivitas. Beda kalau anak kita dijelekin, kita punya konektivitas langsung.
merasa tersinggung dan seterusnya. Tapi kalau Allah diomongin dan kita tidak pernah atau jarang sekali kita, jadi konektivitasnya belum tajam. Nah, orang-orang yang sudah begitu itu dalam ilmu tasawuf namanya orang sudah ma'rifat. Nanti banyak lahir dari kata ini, diantaranya adalah al-a'raf. Nanti al-a'raf bukan makna lugotan, bukan makna secara bahasa, tetapi pengertiannya a'raf itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia tempat tertinggi. Tapi kalau nanti kita baca dalam surat A'raf ini, a'raf itu tempat antara surga dan neraka. Nanti penafsirannya beda-beda tuh Pak, karena yang kita ketahui tempat itu cuma dua Pak, satu surga, dua neraka. Kalau nggak ada di neraka berarti kita surga, kalau di surga dicari nggak ada berarti ada di neraka. Cuma segitu. Tapi ini ada satu tempat, a'raf, dia bisa melihat ahli neraka, bisa melihat juga ahli surga, tahu dia itu nikmat atau enggak. Nanti siapa yang menghuni itu, nah, itu penafsiran lagi itu. Ada yang menafsirkan sebagian ulama tempat anak-anak kecil yang wafat. Ada lagi yang mengatakan a'raf itu tempat para malaikat. Jadi anak-anak yang terlahir dia belum berbuat dosa, tapi kemudian wafat, diwafatkan oleh Allah, maka tempatnya di mana coba? Di neraka belum punya dosa, di surga belum punya amal, makanya dia sebagian dari tafsir itu tempatnya al-a'raf. Jadi perbedaan-perbedaan. Nah, al-a'raf ini dalam pandangan para ahli ulama dan penelitian dia termasuk kelompok surat Makkiyah. Tahu sudah berulang-ulang, Makkiyah itu artinya surat yang turun ketika Rasulullah masih berada di Mekah. Hampir 12 tahun Rasulullah dalam hitungan Hijriah. Dan ketika di Mekah itu Rasul belum membicarakan istilah-istilah teknis syariat, sholat, zakat belum, tetapi membicarakan tauhid pada Allah. Nanti sholat itu ketika 1 tahun sebelum hijrah baru sholat kewajibannya. Nanti ada kejadian yang diperingati oleh orang banyak, namanya Isra Mi'raj. Ahli-ahli sejarah, ahli-ahli tafsir sepakat Isra Mi'raj itu adalah awal pertama orang muslim punya kewajiban 5 kali waktu sholat. Jadi sebelum itu kira-kira sholatnya apa? Tidak ada beritanya. Tapi masyhur tahanus. Tahanus itu mencari tempat yang sepi, kemudian dia merenung dan seterusnya. Kalau orang Indonesia mungkin bertapa. Nah, hal-hal begini harus dipahami Bapak sekalian. Ini adalah kaitan dengan metodologi berdakwah. Jadi metodologi berdakwah awal Rasulullah adalah teologi tauhid, tentang Allah, tentang hari kiamat, salah satunya juga tentang al-a'raf. Nah, kita mulai dari judul pertama. Itu dari ayat 1 sampai 10. Bagian para alim ulama memberikan tema, memberikan judul mengikuti wahyu. Makasih. Kewajiban mengikuti wahyu. Sepakat kita semua, bagi seorang muslim kewajiban mengikuti wahyu. Semua agama punya kewajiban mengikuti wahyu dalam teks agamanya masing-masing. Tetapi pemahaman wahyu ini tidak sesederhana yang kita bayangkan, karena ini perlu persoalan yang banyak, perlu pembahasan yang banyak. Ada nggak orang berantem gara-gara wahyu Pak? Pemahaman wahyu ada nggak? Banyak Pak, bahkan saling bunuh gara-gara mengklaim dia mengikuti wahyu. Itu orang kadang-kadang nggak bertemu dengan orang lain marah, bukan karena wahyunya, tapi karena pemahaman terhadap wahyu. Kita sepakat memahami dalam beragama mengikuti wahyu, tapi bagaimana memahami wahyu itu nanti perjalanan sejarah pemikiran Pak. Hanya sering bagian orang-orang bilang sebetulnya kita ngikuti agama itu bukan ngikuti agama sebenarnya, tetapi mengikuti pemahaman salah satu orang yang kita ikuti.
dalam memahami teks, yakni Al-Quran dan barangkali Al-Hadis. Banyak orang dalam sejarah agama atau sejarah dunia ini bertumpahan darah gara-gara memahami wahyu. Dan sejarah tidak bisa dihapus itu, Pak. Berdarah-darah jangankan dengan orang yang berbeda agama, berbeda satu agama, muslim dengan muslim. Banyak catatan-catatan sejarah berdarahnya, Pak. Dan semua mengklaim bahwa mereka mengikuti wahyu. Nah, ini jadi persoalan mengikuti wahyu itu tidak sesederhana, yuk kita ikuti Quran gitu, tidak sederhana karena pemahaman larinya. Kenapa pemahaman Al-Quran berbeda-beda? Ingat, Al-Quran itu kalamullah, kalam Tuhan yang pasti multitafsir. Makanya kemudian ahli-ahli tafsir membagi kalamullah itu pemaknaannya ada dua. Ada yang namanya ahkam, kita baca langsung kita paham. Ada yang namanya mutasyabihat, yang perlu perenungan dan perlu ilmu yang banyak untuk memahami Al-Quran. Nanti kita ambil salah contohnya kebetulan terkait dengan surat Al-A'raf dari ayat 1 sampai 10, nanti ada hal-hal yang menarik buat kita semua. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Ini kalau kita tilawahnya riwayat hafaz, cara membacanya dengan diputus-putus hurufnya. Alif bacanya gitu, lam mim shad. Dalam qiraat lain ada yang berbeda, Pak. Karena cara membaca itu saja, kalau yang masyhur itu namanya qiraat sab'ah, 7 cara baca. Satu qiraat itu dengan 2 riwayat. Berarti cara baca Quran itu ada 14. Kalau ditambah lagi ada qiraatul asra 10. 10 satu imam 2 riwayat berarti 20. Jadi bapak dan ibu baca Quran itu hanya 1/10 cara baca orang. Dan kita nggak ada kewajiban ikut semuanya, belajar semuanya, nggak ada kewajiban. Asal cara satu saja sudah cukup untuk kita cara membaca Al-Quran. Itu baru bacanya tuh. Baru bacanya itu lain-lain. Nanti kalau ibu suka dengar kori-kori semua, wadduha. Kalau kita bacanya gimana? Ya wadduha. Belum nanti macam-macam banyak cara bacanya. Ada tashil, ada tahqiq, yang rumit sekali cara bacanya. Ya harus ada orang yang khusus untuk membaca itu, pelajari itu. Kalau orang-orang yang memang bergerak di bidang Quran, hampir mempelajari itu, karena itu terkait nanti dengan tafsir juga. Kita tinggalkan bagaimana pandangan para ulama tafsir terkait dengan alif, lam, mim, shad, yasin, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, yang terputus-putus, alif, lam, ro. Gitu. Pandangan para ulama berbeda-beda. Yang sering saya kemukakan dalam beberapa lalu-lalu lah, namanya itu harful munqati'ah, huruf-huruf yang terputus-putus. Minimal ada 4 pendapat para ulama tafsir terkait dengan huruf yang terputus-putus. Satu, itu merupakan singkatan. Seperti kita tuh, SIM, surat izin mengemudi, gampangnya SIM, kartu tanda penduduk, KTP, nah gitu. Ini juga singkatan. Kalau disingkat itu singkatan apa? Asma-asma Allah. Alif, Allah, lam. Nanti asmanya pun berbeda-beda lam itu. Itu. Ada yang mengatakan Allahu Latifun, Al-Mulk, As-Sad, Shadiq, macam-macam para ulama tafsir. Jadi penggalan-penggalan itu sebagian ahli tafsir mengatakan itu adalah singkatan dari asma Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu ya memang ada standarnya, ada pembahasannya bahwa itu menjadi singkatan. Orang Indonesia kemudian mengambil itu, apa aja disingkat. Apa aja disingkat semuanya. Apalagi anak-anak sekarang bahasanya bahasa singkatan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah at-tanbih, untuk mengingatkan, untuk peringatan agar orang
mendengarkan kata setelah alif lam mim shad. Biasanya setelah itu yang dijelaskan sangat penting gitu. Jadi perlu perhatian orang, menarik perhatian orang. Litanbi itu maksudnya kalau kita lagi jalan tuh Pak, kemudian kita lagi jalan kemudian ada awas gitu. Bapak langsung gimana tuh kalau udah ada awas? Siap-siap ada apa ya? Begitu tuh, itu namanya litanbi. Awas lobang. Lobangnya di mana, awasnya di mana. Tapi sudah ada awas, kita kemudian agak apa namanya? Itu bahasa Arabnya litanbi, untuk mengingatkan kita bahwa ada bagian terpenting setelah kata awas itu. Mungkin ada lobang atau ada apa, atau ada hati-hati. Nggak dijelasin tuh hati-hatinya karena apa. Tapi kalau sudah ada kata hati-hati, kita mungkin mulai kendaraan itu memperlambat karena ada kata hati-hati. Kita akan perhatian bukan dari kata hati-hatinya, ada sesuatu setelah kata hati-hati itu. Gitu. Jadi alif lam mim shad, fokus kita bukan alif lam mim shadnya, tapi kata setelah alif lam mim shad. Itu bahasa dalam ulumul Qur'annya namanya litanbih. Memang kalau gini-gini agak apa ya, agak akademik ya ngomongnya. Kalau memang ini memang nggak bisa dengan itu, karena memang pendapat-pendapat para alim ulama. Lalu kemudian ada juga yang berpendapat terakhir, dihitung. Ini pendapat mutakhir. Dihitung ternyata setiap Quran yang dimulai dengan huruf terputus, maka susunan surat itu, huruf itulah yang paling banyak. Berarti kalau alif lam mim shad itu paling banyaknya alif. Bapak nggak percaya, hitung sendiri dah. Jadi setelah di komputer asli kalau orang ngomong Yasin, berarti yang paling banyak dalam surat Yasin itu huruf ya. Nah itu perlu dicek ulang tuh Pak. Silahkan Bapak penggal-penggal huruf Yasin 83 ayat, hurufnya berapa puluh ribu gitu, Bapak hitung sendiri nanti iya apa enggak ya. Tapi menurut penelitian begitu. Masa sih cuma segitu saja? Ini sebagian pendapat. Ada enggak yang belum terbongkar? Ya mungkin ada aja Pak. Kalau masyhurnya orang mengatakan kalau begini suka tafsir klasik Pak. Itu mengatakan wallahu a'lamu bimuradi. Allah doang yang tahu maknanya. Kalau kata orang Betawi gitu. Jadi kalau orang selesai wallahu a'lam, cuma Allah yang tahu, kita mah kagak tahu. Allah yang lebih tahu. Jadi berarti kita ngaji kagak tahu Pak. Yang tahu cuma Allah. Jadi ngaji makin banyak makin wallahu a'lam. Cuma Allah aja yang tahu, kita mah kagak tahu. Nah, dengan pendapat-pendapat seperti itu kita harus mulai memahami bahwa kalamullah itu tidak sesederhana. Sudah mulai dibuka pemikiran kita bahwa berbeda dalam menafsirkan ya. Dalam menafsir Al-Quran itu ada proses perjalanan yang normal. Gitu. Jadi dengan berbeda ya biasa saja gitu Pak. Itu baru awal alif lam mim shad. Sekarang materinya baru. Ayat kedua. Kitabun. Hati-hati setelah kata hati-hatinya. Alif lam mim shad, setelah alif mim shadnya yang penting. Itu kalau dalam pendapat litanbih, untuk mengingatkan kita. Kitabun, kitab. Unzila, diturunkan kitab ini ilaika, kepadamu. Udah pasti kalau kepadamu itu kira-kira kepada siapa tuh Pak? Pada Rasulullah, bukan pada kita. Jadi yang mampu menafsirkan dan mengaplikasikan kalamullah ya Rasulullah, karena dia langsung dari Allah. Kalau kita mengaplikasikannya agak susah. Bukan susah ya, artinya mungkin kita bisa banyak pendapat karena sudah ribuan tahun. Saya malah bersyukurnya bukan tentang memahami kalamullah Pak. Kita udah bisa sholat menyembah Tuhan saja udah alhamdulillah, dengan 1000 tahun tidak ada kenabian Pak. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad aja 500 Pak. Orang udah bangornya udah nggak ketulungan. Ini kita udah 1000 tapi masih baik-baik, udah ya Allah luar biasa. Ya bangor-bangor dikit mah wajar aja lah.
namanya juga jauh dari Nabi, 1400 lebih. Jadi dengan perjalanan sejarah agama kita yang panjang, jangan ngotot dengan satu pendapat. 1000 tahun lebih loh teks, dengan perjalanan waktu yang panjang, masa kemudian tidak ada perubahan apa-apa? Dengan pendapat orang yang berbeda itu normal-normal aja, Pak. Makanya nanti para alim ulama mengatakan beragama itu kudu paham dengan maqasidus syariah, tujuan tentang syariat. Satu, hibdul nafs, menjaga nyawa. Jadi kalau agama kira-kira merusak nyawa, ini pasti penafsirannya salah ini, gitu. Kedua, hibdul mal, menjaga harta. Kalau kira-kira ada orang mengajarkan agama kemudian merusak harta yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki, ini pasti salah. Bukan salah itunya, salah penafsirannya, salah pemahamannya. Makanya kemudian para alim ulama membuat koridor yang namanya maqasidus syariah. Nanti kalau Bapak pengen jelas betul, di googling aja Pak, maqasidus syariah. Banyak, ada 5. Jadi kitab ini diturunkan kepada Muhammad. Siapa yang bilang ini kitab diturunkan kepada Muhammad? Ya Allah. Itu salah satu legitimasi bahwa Nabi itu, Rasulullah itu memang diangkat oleh Allah. Makanya kalau ada sekarang ada orang ngaku Nabi, dia kudu ditanya legitimasi dari Tuhannya mana. Yang ngaku doang bisa, ngaku mah gampang aja Pak. Saya misalnya doktor S3, ngaku bisa nggak Pak? Tapi tanya lulusannya mana? Suratnya mana? Wah, Anda itu telah menyelesaikan. Itu menjadi legitimasi. Jadi kalau klaim-klaim orang tentang dia nabi dan seterusnya, silahkan aja Pak. Tapi kebenarannya harus ditanya. Jangan legitimasi saya Quran. Quran itu legitimasi dari Allah untuk Nabi Muhammad, bukan pada orang yang mengaku nabi Pak. Nggak ada. Setiap nabi punya legitimasi dari Tuhan. Karena nabi itu adalah haknya Allah mengangkat seorang nabi. Jangan ini baru 40 hari ada di gunung di Bogor udah jadi nabi. Aneh-aneh saja. Legitimasinya apa? Quran? Nggak bisa lah Pak. Quran itu ada legitimasi ilahiyah kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada yang lainnya nggak ada Pak. Setingkat apapun dia, pasti dia fata morgana. Nah, Al-Quran itu falayakun, maka jangan fisodrika, di dadamu Muhammad, gara-gara Al-Quran itu ada harajun, ada haraj. Nanti tafsirnya ad-daik, kesempitan dengan sesuatu yang berbeda yang berada di masyarakat. Quran turun pada Nabi Muhammad. Jangan sampai ketika engkau menyampaikan, engkau punya perasaan takut karena berbeda dengan sesuatu yang ada di masyarakat. Waduh, ini kalau disampaikan ini, waduh, bisa bahaya nih. Nah itu. Oleh Allah bilang, karena Quran ini salah satunya adalah fungsinya meluruskan orang dalam kehidupan, maka pasti akan ada sesuatu yang melawan untuk itu. Nah itu harus namanya, kalau dalam konteks ini. Jadi Muhammad, kau bahasanya jangan pernah takut menyampaikan ini, walaupun nanti akan berbeda dengan keadaan masyarakat. Cuma tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kau nanti akan dapati perbedaan, tapi tetap koridor engkau adalah mengajak orang pada Tuhan dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan perkataan yang baik. Kalau perlu berdebat, tunjukkan perdebatan itu engkau akhlak lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu koridornya Pak. Jadi Nabi Muhammad sejak awal sudah dikasih tahu. Makanya salah satu bahwa wahyu itu berat oleh Allah, diturunkan Al-Quran itu bertahap. Wahyu itu turun kepada setiap nabi berbeda-beda Pak caranya. Kalau dalam ulumul Quran, kalau Nabi Musa langsung segeblegan Pak, dan udah berbentuk dia. Dalam beberapa tafsir besi dari langit, jeleg begitu Pak. Full perintah Tuhan. Kalau Nabi nggak ada besinya, nggak ada apanya. Bahkan turun kepada Rasulullah, kalau dalam ilmu tauhid, bila sautin wal harfin, tidak ada huruf, tidak ada suara.
Kenabianlah yang menerjemahkan yang sesuatu tanpa huruf dan tanpa suara itu. Jadi Rasulullah ketika turun wahyu diam ini. Dalam beberapa proses hadis, penjelasan hadis atau Al-Qur'an, diam ini. Lalu tiba-tiba menggigil dan seterusnya. Orang Arab yang tidak ngerti yang kemarin kita bilang dia majnun, sedang kerasukan jin. Lalu tiba-tiba Rasul ngomong, baru saja aku mendapatkan wahyu. Gitu. Jadi kenabian yang menerjemahkan wahyu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila. Begitu disampaikan. Tapi orang yang sebelah kanan kalaupun ada tidak akan pernah mengerti. Makanya begitu itu komunikasi seperti itu namanya wahyu. Makanya nanti kata wahyu itu bukan hanya hubungan Allah dengan Nabi. Wahyu itu seperti Nabi Musa dengan Allah, fa'auha kepada istrinya atau kepada ibunya Nabi Musa. Allah memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa untuk datang kepada Fir'aun. Bahasanya fa'auha. Itu bukan kemudian istri atau ibunya Nabi Musa jadi nabi, bukan. Tapi makna di situ bukan wahyu sebenarnya seperti kenabian, tapi ilham. Jadi kata makna wahyu sebenarnya adalah dialog antara seseorang yang hanya paham itu cuma dua orang itu, yang lain tidak paham. Itu bahasa wahyu, komunikasi yang hanya dipahami oleh dua orang. Maka kemudian semut ngomong dengan semut, itu bahasanya juga fa'auha. Allah semut yang satu berbicara kepada semut yang lain. Bapak ada di situ, ngerti nggak omongan semut? Nggak ngerti kita. Kita walaupun begini-gini juga nggak ngerti. Nah itu dia semut sedang berdialog dengan bahasa wahyu. Bapak orang Jawa atau orang seberang misalnya, ada orang Sunda dengan orang Sunda ngomong dengan orang Sunda. Bapak nggak ngerti sama sekali orang Sunda. Nah, itu wahyu juga tuh, Pak. Dialog begitu. Karena walaupun kedengeran kagak paham, kalau kata orang Betawi, nggak paham apa sih ngomong apa. Nah, jadi wahyu itu adalah dialog seseorang dengan orang lain yang hanya dipahami oleh dua personal itu. Yang lainnya nggak bisa. Walaupun ada Abu Bakar situ, nggak ngerti dia. Ong bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf dan tidak ada suara. Makanya kebetulan Rasulullah itu orang Arab, maka keluar teksnya berbahasa Arab. Kan kalau keluarnya di Pasundan, keluar bahasanya bahasa Sunda. Iku maha ya gitu. Jadi begitulah bahasa wahyu. Tergantung kenubuan, kenabian dianya yang menerjemahkan Rasulullah dalam diri namanya nubuat, kenabian. Yang menerjemahkan wahyu Tuhan. Kemudian menjadi bahasa manusia. Makanya kalau Al-Quran mah tidak ada tulisannya, Pak. Pertama kali itu nggak ada tulisannya. Yang nulis itu setelah melalui proses dari Rasulullah. Rasulullah bacakan. Generasi awal jarang sekali nulis. Dia menghafal. Nulis itu ide awalnya adalah ide Sayyidina Umar bin Khattab ketika Abu Bakar menjadi khalifah. Usulan dari Umar bin Khattab untuk menulis Quran. Abu Bakar nggak terima, ini bid'ah ini. Iya, bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar tetap bertahan, Umar tetap bertahan dengan pemikirannya. Karena Umar ke depan jauh pemikirannya. Kalau tidak ditulis ini berbahaya sekali ini. Maka kemudian bermusyawarahlah. Kemudian Abu Bakar mungkin juga berpikiran hampir sama tapi tidak punya keberanian, lalu kemudian mengumpulkan para sahabat, didiskusikan panjang, Pak, nulis Quran tuh terus didiskusikan sampai putus. Kemudian kita tulis, mulailah kemudian dipilih seseorang yang memang pakar yang memang Quran, nanti bisa baca sejarahnya, Pak. Lalu kemudian setelah itulah tulisan-tulisan yang lain dibakar untuk untuk membersihkan supaya jangan kemudian ada yang diperbanyak selain yang resmi dari khalifah.
Makanya kemudian suka sampai sekarang ada isu-isu Pak, orang Syiah Qurannya berbeda gitu-gitu. Karena memang sejarahnya begitu Pak. Sejarahnya artinya semuanya itu dibakar habis. Yang ada cuma satu, dan pada zaman Khalifah hanya satu bundel Quran tuh. Dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kemudian Umar tidak begitu ada masalah, mulai Utsman. Mulai banyak orang-orang hafid, udah generasi kedua, generasi tabi'in namanya. Ada sahabat, orang belajar dengan sahabat namanya generasi tabi'in. Mulai peperangan, kemudian banyak yang gugur, kemudian ada orang yang mengingatkan dengan idenya Umar bin Khattab. Mulai diperbanyaknya cuma 10 Pak. Nanti bisa baca sejarahnya sendirilah, bagaimana Quran. Dan pertama kali ditulis Quran itu tidak ada titiknya Pak. Apalagi berwarna kayak sekarang, ada merah, ada hijau, nggak ada itu Pak. Itu sesuatu yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada titiknya pun bid'ah Pak. Jadi kalau Bapak pengen nggak bid'ah Quran, bacanya nggak ada titiknya Pak, botak-botak pala, nggak bisa ngebedain mana ba, mana nun, mana ta, mana sa. Kok orang Arab bisa? Ya bahasa dia Pak. Saya aja bisa nulis Pak tanpa titik, tanpa itu, tapi Bapak bisa baca. Asal saya nulis Bismillah, saya nggak kasih titik, nggak itu, Bapak baca Bismillah nih. Gitu. Kenapa? Ya hafal. Saya tulis Alhamdulillah, saya tanpa titik, tanpa saya tulis. Asal ada lekuk-lekuknya aja. Ini Alhamdulillahirabbil alamin nih. Ini Ar-Rahman nih, Ar-Rahim. Kenapa bisa begitu? Ya hafal. Coba yang lain yang panjang-panjang, makin kesaruk-saruk bacanya, kagak jelas. Jadi asal ada lekak-lekuknya bisa ngeraba-raba. Ini mah Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa? Ya sering lihat begini, ini bentuknya begini, bacanya Bismillah. Itu. Ada bahasa dia. Kalau kita yang kalau udah panjang mulai surat misal Al-Kahfi yang kita nggak hafal, saya tulis, ya Bapak belum tentu bisa baca. Jangankan nggak ada titiknya, yang ada itunya, ada titiknya aja bacanya kepentok-pentok, apalagi nggak ada titiknya, nggak ada baris ya Pak. Jadi itu semua adalah idenya para ulama, memberikan titik, memberikan baris, sudah tidak murni itu. Jadi kalau murni ya tadi tanpa titik, tanpa itu, semuanya tanpa itu. Apalagi belajar misalkan diajarin sama Pak Ustadz Lukman, Ustadz ini diajarin, ini bacanya iklab, ini begini, ini bacanya idhar. Bid'ah Pak. Nggak ada Rasulullah ngajarin orang ini idhar ya, kalau ini ketemu huruf idhar, ketemu hamzah, ketemu ain, ketemu kha, bacanya idhar, jelas nunnya. Rasul nggak pernah ngajarin begitu Pak. Cara ngajarnya aja udah salah, tidak mengikuti ala Rasulullah. Nggak ada ngajar begitu. Kemudian Rasul cara ngajarin gimana? Ya dihafalin, dengerin aja Rasul, namanya talaki. Kata Rasul bacanya begini nih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sahabat ngikutin Yasin. Kalau cara ngapal gitu kira-kira kita perlu ilmu tajwid nggak Pak? Nggak perlu, ngikutin aja. Kata Rasulullah, innaka laminal mursalin. Yang dengerin innaka laminal mursalin, nggak perlu ini ada nun tasdid pakai gunah ya, nggak perlu begitu. Jadi pembelajaran tuh sudah menyimpang dari Rasulullah betulnya. Jadi banyak sekali kita belajar agama udah menyimpang semua dari ajaran Rasulullah. Kalau kita mau benar-benar belajar ala Rasulullah, pengajian gini bubar Pak. Saya tiap ketemu saya 10 ayat ya, kalau kagak bubar Pak ngaji. Pengajaran ala Rasulullah sudah tidak update kalau sekarang mah. Ngaji sama saya, ketemu sama saya, nanti ketemu 1 minggu lagi 10 ayat ya, store. Paling kuat sebulan Pak, 3 bulan udah nggak ada orangnya. Itu pengajian ala Rasulullah tuh Pak, bubar barisan. Jadi semua udah mulai berbeda, dan itu wajar aja Pak, itu sunatullah, perjalanan sejarah begitu. Dan itu memang terus berjalan begitu, nggak bisa bertahan. Ya pasti nggak ada ngaji. Belum lagi kalau ngajinya Qurannya nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, makin bubar orang. Orang ada titik barisnya juga bubar ngajinya. Itu lagi orang yang ngaji. Si eta deui
Kalau kata orang Sunda mah dia lagi. Jadi jangan merasa paling ngikutin Quran, itu nggak ada Pak. Semua aja adalah proses perjalanan. Dan itu udah sunatullah, beragama ya begitu. Jangan sampai Quran ini di dadamu Muhammad harajun hadir, haraj. Ketakutan, sempit, aduh nanti gimana ya kalau saya nyampein gitu. Sebab tugas engkau adalah litungdira. Sering diulang-ulang Al-Quran ya. Nanti masdarnya nadir, peringatan. Peringatan itu artinya kalau engkau berbuat salah kau akan begini-begini. Kemudian ada basyir, kalau engkau berbuat kebaikan ini, iming-iming. Kita semua ini beragama diiming-imingi Pak, untuk tahap-tahap awal. Kalau nggak diiming-imingi nggak gerak Pak. Kita pada kumpul begini, pada sholat juga pada takut neraka aja Pak. Kalau nggak takut neraka nggak tahu aman sholat apa kagak. Iya Pak. Sampai taraf tertentu bahwa itu perintah Tuhan, kita sebagai hamba Allah mengikuti, itu prosesnya panjang Pak. Nggak ujuk-ujuk kalau kata orang itu. Tiba-tiba saya mau ngerjain ini perintah Allah, saya mah sebagai hamba Allah, empret gitu mah. Takut neraka ente mah. Kalau kagak begitu disiksa sama Allah, digodok. Oh, gitu kan serem. Jadi kalau udah tua masih begitu aja ya masih kanak-kanak namanya Pak. Beragamanya ngarepin pahala be. Upah mulu. Kapan kemudian menjadi hamba Allahnya? Itu. Ya untuk pemula-pemula mah anak-anak SD masih wajar lah. Saya ngerjain gini pahalanya begini wajar lah anak-anak namanya. Dek, belajar yang bener Dek. Nanti kalau belajar kamu lulus dapat gede nilainya, nanti bapak beliin sepeda. Nanti bapak ajak makan yang enak. Wah semangat ya. Yang semangat begitu kan bocah Pak. Masa aki-aki masih semangat gara-gara begitu aja, aneh aja. Udah aki-aki Pak, itu kerja yang benar, tadi kasih bonus. Masih begitu aja. Penyadaran bahwa kita hamba Allah. Itu cara kita beribadah aja berbeda-beda motivasinya Pak. Dan sah-sah aja, asal jangan kaget sholat aja baru nggak sah. Yang pemotivasinya sah-sah aja, cuma ya naikkan dikit saya itu, jangan cuma upah mulu yang itu. Yang ngerjain tahajud yang begini nih. Kalau sholat duha kayaknya rezeki lancar aja nih gitu. Dimampetin nama Allah, berhenti sholat duhanya Pak. Dan itu tidak mustahil, Allah itu maha segala-galanya Pak. Dan tidak ada kaitan orang tentang masalah rezeki dengan keterkaitan ibadah dan seterusnya. Kemudian selain sebagai litungdira, sebagai nadir, Al-Quran ini juga sebagai basyir, maka wa dzikra lil mu'minin, dzikra sebagai peringatan, sebagai dzikra, bukan dzikir wiridan, ini bukan, nggak masuk, belum dalilnya, ini wa dzikra. Quran itu wa dzikra, diceritakan kisah-kisah kemudian menjadi peringatan buat kita. Oh begini, oh itu namanya dzikra, membangun semangat. Dzikra buat orang beriman, Quran ini wa dzikra lil mu'minin. Itu ayat kedua. Jadi ayat kedua bilang Quran ini Muhammad jangan sampai menjadi engkau menderita, tetapi sampaikan sebagai peringatan dan juga sebagai buat orang beriman, sebagai renungan buat orang beriman. Kemudian ayat tiganya, ittabi'u, ikutlah kalian. Lihat tuh, disuruh turunnya kepada Rasulullah tunggal, Rasulullah, tapi ketika ittabi'u jamak, menyimpan kalian. Jamak itu orang banyak. Tidak bahasanya Quran ittabi, ikutlah engkau Muhammad, enggak, tapi ittabi'u, ikutlah kalian. Berarti Rasulullah, kalau generasi Rasulullah dan orang-orang yang beriman dengan Rasulullah. Kalau sekarang ya kita, ikutlah kalian. Ikut kepada apa?
akan sesuatu. Ma itu kalau dalam bahasa Arab namanya isim mausul, isinya banyak, Pak. Oh, dulu saya suka ngaji sama kiai itu suka bercanda, ittabi'u, udah turut maraneh kabeh makana tek-tek bengek gitu. Jadi apa aja harus ikut. Tapi apa saja yang unzila, yang dia diturunkan ilaikum pada kalian, bukan ilaika, ilaikum pada kalian. Coba bayangkan, Pak, Quran turun kepada Nabi Muhammad, tapi disuruh ngikutinnya rame-rame. Lalu kemudian di sininya maknya itu unzila ilaikum, bukan ilaika. Itu menjadi itu, Pak. Makanya kalau belajar Quran itu kudu bahasa Arabnya kudu matang, kalau enggak mah kacau balau, Pak. Jadi ilaikum nanti menjadi ajaran bukan hanya dari Rasulullah, tetapi menjadi kesepakatan kebaikan dari setiap generasi. Maka itu menjadi sesuatu yang perlu diikuti. Makanya nanti ada yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu dari akar kata dari kata al-urf, budaya. Itu. Dan ma'ruf itu sebuah kebaikan. Konsensus orang banyak tentang sebuah kebaikan, maka menjadi hukum. Gitu, Pak. Dan di sini bukan ilaika kepada engkau Muhammad, murni kepada engkau, enggak, tapi ilaikum pada kalian. Nulis Quran itu menjadi sebuah kebaikan karena itu sepakatan pada itu generasi sahabat. Walaupun awalnya menjadi pertentangan, tapi kemudian menjadi sebuah konsensus setelah musyawarah, maka menulis Quran menjadi kebaikan. Itu. Kalau kepada ilaika kepada Nabi Muhammad semua, waduh, semuanya kacau balau, Pak, agama. Semuanya bid'ah, Pak. Ngaji bid'ah, semua bid'ah. Karena kalau hanya berkontek kepada ilaika pada Muhammad, tapi apa ilaikum pada kalian. Asal sudah menjadi konsensus sebuah kebaikan, maka itu menjadi sebuah kebaikan. Karena tidak mungkin orang bersepakat dalam sebuah kesalahan. Itu menjadi logika berpikir. Kalau orang banyak sepakat bahwa itu sebuah kebaikan, pasti itu sebuah kebaikan. Karena dalam bahasa hadis itu orang muslim tidak akan sepakat kepada sebuah kesalahan. Sebuah kejahatan itu tidak akan mungkin. Dan tidak akan tetap bertahan dia. Kalau dia menjadi sesuatu yang bertahan, pasti itu menjadi konsensus kebaikan orang banyak dan itu menjadi kebaikan. Makanya kalau Imam Malik itu dalam metodologi fikihnya, budaya itu menjadi hukum, Pak. Kalau Imam Syafi'i tidak mengambil. Kenapa Imam Malik mengambil? Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Tidak mustahil kalau ada budaya, karena di Madinah itu ada Rasulullah. Tidak mungkin itu menjadi sebuah budaya, Rasul diam aja kalau itu salah, gitu pola berpikirnya. Hanya Imam Malik budaya itu menjadi sebuah konsensus hukum, menjadi ketetapan hukum. Kalau Imam Malik tidak, kalau Imam Syafi'i tidak, karena beliau berada di Mesir. Jadi daerah itu kadang-kadang mempengaruhi karena berpikirnya, dan itu benar juga menurut kita. Karena Rasulullah itu tinggal di Madinah, sedangkan namanya budaya itu pasti proses panjang. Masa ada Rasul, kalau itu masih ada, tetap berlaku, berarti Rasulullah oke. Dan kalau sudah oke, berarti boleh dilakukan. Gitu. Jadi ikutilah oleh kalian ma apa saja, unzila yang diturunkan, mulai pada ilaikum, ma itu, bukan cuma kepada Nabi Muhammad. Pada kalian min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi kesepakatan kita tentang sebuah kebaikan itu ya dari Tuhan, Pak, bimbingan Tuhan. Bukan cuma bimbingan Tuhan itu wahyu tekstual begitu, tapi sebuah kebaikan yang kita sepakati beramai-ramai itu juga dari ilham Tuhan. Min rabbikum. Coba manusia mah agak susah untuk membuat sebuah kebaikan, Pak. Karena dalam diri manusia ada hawa nafsu dan seterusnya. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti min dunihi, dari selainnya. Kira-kira selainnya apa nih, Pak? Selain wahyu. Gitu. Aulia'a, pimpinan. Udah mulai sedap-sedap nih, Pak. Ya, coba. Jangan kau ikuti selain Quran sebagai pimpinan. Apa asumsi kita coba kalau baca gitu. Terjemahan Indonesia ini coba Bapak lihat, Pak. Karena kadang-kadang bermasalah. Gara-gara terjemahan jadi pada berantem. Jangan wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti min dunih, dari selain Quran, aulia'a,
pimpinan. Ini kalau pikiran kita liar, apalagi kemudian sudah ada masuk sesuatu dalam diri kita, ini menafsirkannya bisa sesuai dengan keinginan kita, Pak. Tapi kalau kita buka tafsir, di sini bahwa aulia itu pimpinan itu bukan personal, Pak. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, itu cari rujukannya pada Quran. Gitu. Dialah yang menggerakkan visi dalam melakukan sesuatu, bukan pimpinan personal, bukan. Jadi arah kita kemana tentang kebaikan, coba balik kepada Quran. Itu. Kalau nggak ada ya terus. Karena tidak mungkin semuanya. Quran itu filosofi, inti-inti dalam sesuatu kejadian. Bukan teknis. Quran tidak pernah bicara teknis, Pak. Nggak usah yang rumit-rumit, Pak. Sholat aja yang begitu penting, teknisnya nggak ada di Quran, Pak. Teknisnya dari Rasulullah, namanya hadis. Sehingga wajar berbeda-beda dikit. Udah ribuan tahun, Pak. Dan pada saat itu nggak ada HP, nggak ada yang videoin. Coba Rasulullah videoin, angkat. Pakat kita. Cuma kabar, katanya Rasulullah tuh kalau sholat mengangkat tangan, gitu doang. Kita liar, angkat tangan ya macam-macam lah angkat tangan. Ada lagi yang pakai habis tidak melebihi telinga. Itu juga kan liar juga, Pak. Kemudian tangan begini, semuanya nggak melewati. Nah, kalau begini udah salah tuh, karena dia melewati kuping misalnya. Kan bahasa itu. Yang kita kemudian bisa multitafsir, mengangkat tangan tidak melebihi telinga itu gimana? Gitu. Jadi para jamaah sekalian, beda-beda sedikit dalam pengamalan beragama, harus biasa-biasa, jangan sampai berantem. Apalagi benci dengan seseorang gara-gara berbeda. Jangan, Pak. Karena kita sudah melanggar konsensus syariah. Konsensus syariah apapun ajaran agama menjadi kita bersaudara, saling dukung dalam kebaikan. Jangan sampai kita terpecah belah gara-gara berbeda penafsiran. Jadi harus dibuang-buang tentang pemahaman-pemahaman yang kira-kira memecah belah. Tetap konsensus kita bersyariah adalah ukhuwah, persaudaraan. Sesuatu yang merusak persaudaraan berarti salah penafsiran. Itu, Pak. Kalau sudah mulai pertumpahan darah, sudah mulai kesalahan penafsiran. Tidak mungkin syariah membuat seperti itu. Jadi cara kita beragama, karena sekarang kenapa saya agak menggaris bawah itu, kita sekarang mencari ilmu itu gampang sekali, Pak. Tinggal kita punya pulsa, punya paket, tinggal cari, enter, Pak. Nggak perlu jalan jauh-jauh. Apa aja masuk. Tergantung kita senangnya. Sering baca-baca cara beragama orang keras, pasti keras dia. Itu. Bacaannya, karena bacaan itu semuanya akan merubah mindset kita, Pak. Nggak usah bacaan, Pak. Yang saya bilang kemarin tentang setan siapa yang pernah baca tentang setan, melihat setan, tapi bisa merubah mindset kita. Ada orang yang takut, Pak, kalau di tempat gelap. Kenapa takut? Takut ada setan. Coba 1000 orang kumpulin, siapa yang pernah lihat setan? Kalau ada pun satu paling, itu juga kalau, itu jangan ngarang dia. Tapi nggak ada yang ngelihat, tapi orang kalau jalan gelap pada takut, Pak. Takutnya bukan takut rampok, sieun memedi, jurig. Padahal jurignya nggak ada yang pernah lihat. Itu jadi begitu-gitu itu merubah mindset kita, Pak. Hanya berhati-hati cara kita membaca, cara kita itu secara perlahan pasti. Kalau bahasa harokah pergerakan namanya ghazwatul fikr. Merusak pikiran, merubah pikiran kita, mindset kita. Sekarang akses kita mencari ilmu itu gampang, Pak. Kayaknya harus ditekankan beragama itu. Ditekankan beragama sekarang itu bukan tentang apa-apa, harus nganggap perbedaan itu biasa. Jangan kemudian melanggar syariat konsensusnya, menjadi kedamaian, tidak boleh ada kemudian permusuhan. Itu konsensus bersyariah. Jadi jangan kau mengikuti selain dari Al-Quran, auliya
sebagai setir, sebagai huda, sebagai apa namanya, visi untuk kita bergerak. Visi Quran apa ya? Tadi kedamaian, menjaga darah, tidak boleh ada permusuhan dan seterusnya. Menjaga harta, kehormatan termasuk yang harus dijaga bersyariah itu. Kehormatan kita, kemuliaan kita. Tapi kemudian kata Allah, qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian mau berpikir, mengambil pelajaran. Sedikit sekali. Maka kalau kalian tidak bermindset, tidak kemudian ruhnya, tidak dengan ajaran-ajaran agama yang paling penting, aku akan beritahu pada kalian, wakam min qaryatin, telah banyak gitu, kampung-kampung, negeri-negeri ahlakna, yang kami binasakan negeri itu oleh Allah. Hanya sampai sekarang ini kadang-kadang menjadi pegangan juga bagi sebagian orang. Kalau ada gempa, wah ini mah banyak maksiatnya gitu. Padahal kalau umat Nabi Muhammad sudah dihapus, Pak. Wa maka Allah, dan tidaklah Allah menyiksa kalian selama ada Muhammad dan ada orang yang beristighfar. Kalau sebuah kejadian itu bukan siksaan, Pak, bukan adab. Kalau orang dulu iya. Jadi kalau kejadian-kejadian gempa bumi dan seterusnya, kalau secara teks murni Quran itu bukan adab itu, Pak. Kalau kita yang masih itu ya sebagai tibar, jangan merusak alam dan seterusnya. Mestinya kalau banyak gempa bumi dan seterusnya Belanda mestinya, Pak. Kalau kita masih orang bersek, masih agak sopan-sopan, tapi di dunia barat sana bersek orang udah pinggir jalan biasa aja, tapi nyaman-nyaman aja dia tuh, bahkan happy-happy ya. Jadi kasihan orang yang terkena musibah, wah ini mah kayaknya banyak dosa ini kampung, ilokan begitu kalau kata orang Betawi, ilokan. Aceh dulu, wah orang ini kasihan kan, orang kemudian terkena musibah, dilegitimate bahwa itu kebanyakan banyak dosa dan seterusnya. Padahal di Quran sudah telah tertulis wa ma yu'adzibuhumullah, dan Allah tidak akan menyiksa wa kaum wa anta fihim, kalau engkau ada di situ Muhammad. Kalaupun sebuah kejadian itu bukan sifatnya siksaan, karena siksaan itu penghabisan generasi, Pak. Penghabisan generasi secara total orang-orang yang berdosa. Kalau sekarang mah ya orang yang alim mati, orang yang baik apa? Orang ketika terkena musibah Cianjur kemarin nggak ada orang baiknya kira-kira? Wah banyak, Pak, pondok pesantren hancur, Pak, masih juga hancur. Ilongan pondok pesantren tempat maksiat, lah kagak kali itu kalau kata orang Betawi mah. Tapi nggak adanya di situ mau gimana tuh? Tapi kalau kita lagi timin, wah Cianjur itu tempat, wah tuh kasihan, menyakitkan buat orang-orang yang di sana, Pak. Iya gara-gara seperti itu. Ya kita di sini tinggal ngomongnya aja enak, tapi coba orang yang sana dengar. Pesantren hancur, wah Cianjur mah tempat kemaksiatan. Karena yang namanya adab itu penghilangan satu generasi maksiatan itu, diganti generasi baru yang lebih baik. Nggak tahu nanti kalau yang generasi A nanti yang ganti lebih baik, tahu nggak tahu juga. Jadi begitu banyak kalau kalian tidak mengikuti ajaran syariat, kami membinasakan. Maka ketika Faja'ah datang kepada negeri itu, baksuna siksaan kami, kapan datangnya? Bayatan, malam, auhum qailun, atau mereka lagi istirahat. Makanya sering kejadian tuh, kadang-kadang antara subuh orang pada tidur, ubrak, banjir, datangnya begitu. Apa masih begitu ya? Enggak, ini mah informasi, namanya khobariyah. Umumnya dulu begitu, bukan kemudian menjadi sebuah hukum. Ternyata tidak sampai 10 Bapak sekalian, jadi sampai ayat keempat. Intinya bahwa judulnya kewajiban untuk kita mengikuti wahyu Allah. Tapi untuk memahami betul wahyu Allah perlu penjelasan orang yang ahli.
Sehingga kemudian beragam penjelasan itu harus kita menerimanya. Dan kita nyamannya di mana. Jangan kemudian menyalahkan orang, jangan kemudian rusak uhuwah gara-gara berbeda pemahaman. Nanti 20 tahun akan datang, Pak. Perkiraan. Kalau orang tidak membuka cara beragamanya, berantem melulu, Pak. Kenapa? Akses ilmu begitu mudah. Kalau dulu tahun 70, 80, orang pengen belajar itu hanya satu pintunya, Ustadz. Kalau sekarang mah ada Ustadz yang paling tinggi, Syekh Google. Dan murah meriah. Dia sebari tidur-tiduran, ketik, klik. Kunut, bid'ah, pasti paling atas tuh. Mereka yang banyak yang ngisi. Pasti begitu, Pak. Dan seterusnya banyak. Kalau kita kemudian tidak membuka cara beragama, maka kita di antara kita pasti akan berantem terus, Pak. Ada yang boleh wirid, ada yang ngelarang wirid sampai kenceng. Jangan, Pak. Itu mah pemahaman. Yang senang wirid ya silahkan, nggak senang wirid ya jangan ngelarang yang wirid. Itu biasa-biasa aja sih. Oh, masih tetap sholat. Masa begitu aja sampai ngambek, sampai nggak ke masjid. Salah ente nggak ke masjid, salahnya bukan karena nggak wiridannya. Dan seterusnya banyak nanti, Pak, hal-hal yang agama itu nanti kita beragam-ragam. Cara beragama saya yakin berbeda dengan cara beragama bapak-bapak. Pasti berbeda, dan itu santai aja, Pak. Nggak usah kemudian jadi pekerang-kerang, ini sampai kencang kayak kodok. Biasa aja kali, gitu. Udah nggak zaman nanti beragama begitu, Pak. Karena kalau itu dipertahankan, kita akan selalu berantem di antara kita, Pak. Kemudian kita lupa dengan tentang pembangunan spiritual kita, pembangunan kemaslahatan umat. Kita akan lupa, repotnya berantem dulu. Ya, saya pengen ngomong sejarah orang Arab. Kenapa ada bulan Muharram? Bulan Muharram itu bukan bulan Muharram hitungan awal, tapi bulan yang diharamkan berperang. Itu ada 4. Kita nanti menyebutnya bulan itu mulai 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini terkait dengan bulan haji. Bulan haji itu orang kumpul dari mana-mana dari dulu, Pak. Dan ini nggak bisa bisnis orang berkumpul karena berantem melulu. Maka dikumpulkanlah suku-suku Quraisy pada saat itu. Ini gimana? Ada peluang orang datang ke Baitullah, banyak orang, kita berantem mulu nyari duitnya kapan? Itu. Ini umat Islam sekarang begitu tuh, Pak, berantem mulu. Terus kita membangun umat kapan? Masa masalah sepele-sepele gitu masih ribut baik. Itu mah zaman kuda ngegigit besi, Pak. Udah tinggalkan cara beragama begitu. Maka kemudian orang Arab merasa, aduh ini orang banyak pada datang ke Baitullah, ini peluang bisnis ini. Tapi kita kok nggak mau bisa aman ya, berantem mulu. Kumpulinlah orang Quraisy, sepakatan. Gimana kalau bulan haji kita nggak boleh berantem ya? Maka kemudian sepakat, jadilah 3 bulan yang kemudian tidak berantem. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Mulailah kemudian ekonomi berkembang. Gitu. Nanti setelah Muharram berantem lagi lah. Terserahlah itu mah. Tapi ada waktu untuk kita mencari kehidupan. Tuh. Jadi kita harus mulai sekarang konsensus beragama gitu, Pak. Berbeda itu sebuah yang normal. Nggak usah pakai kencang-kencang begini nih. Ini sampai ngelembung kayak kodok. Nggak usah, biasa aja. Itu intinya. Kita ngikuti semuanya sama dengan wahyu, tapi kemudian penafsiran yang berbeda, dan itu oke aja. 10 tahun, 20 tahun kalau cara kita beragama begini nggak bakalan ini, Pak. Nggak beres-beres. Bisa banyak masjid baru, ada yang beda, bangun masjid lagi, beda, bangun, wah ilah, tiap RT masjid mulu, gara-gara berbeda paham. Nah, jadi nantinya nggak enak. Itu barangkali Ibu dan Bapak sekalian, ada pertanyaan atau kita udah cukup ya? Kalau udah selesai, nanti pertanyaan hari Minggu aja kalau waktunya panjang. Kita tutup dengan umil Quran. Warakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, boleh berbeda dengan saya, tapi jangan benci saya.
Kita berbeda wajar aja Pak beragama, tapi jangan sekali-kali benci saya. Kalau benci saya berarti udah salah. Tapi berbeda normal aja Pak. Jadi berbeda dengan orang biasa saja, tapi membenci orang menjadi sebuah persoalan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.